Jadi menurut saya ada 3 hal. Satu, bahwa ini menurut saya rawan terhadap keamanan, rawan terhadap, bisa menjadi rawan terhadap SARA karena hanya etnis tertentu yang tinggal di sana. Ya. Sampai saya menyatakan saya rela dihilangkan oleh kekuasaan demi membongkar kasus. Saya akan ada. Sehingga sekarang saya ikut berdosa menempatkan komisaris semaunya menteri itu karena aturannya nggak sempat. Dan harusnya saya bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Dan saya harus gebrak meja keras-keras karena yang saya hadapi ini adalah orang yang luar biasa yang sedang menyodorkan lehernya kepada kekuatan yang barangkali the giant ya. Muhammad Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Daeng. Waalaikumsalam. Oke. Saya biasa panggil beliau Daeng karena kalau di Bugis atau Makassar, Daeng? Saya Bugis. Bugis. Bugisnya Daeng bener ya? Sebenarnya ini lebih banyak ini ke Makassar tuh, tapi Oke. biasa dipakai. Oh, Daeng itu lebih banyak di Makassar ya? Kalau Bugis itu Puang. Oh, Puang. Tapi nggak usah. Kalau begitu saya Puang aja. Karena saya tahu di Palembang saya lorong Bugis. Oke. Jadi saya ngerti Daeng, Puang itu iya. biasa. Jadi saya bersama Puang Said Didu. Tapi lucu ya. Udahlah yang lancar aja. Oke. Saya bisa Daeng, bisa Puang ya. Makasih Puang ya. Karena kalau waktu saya di Palembang, Puang itu saya selalu menganggap orang tua. Oh. Salah satu yang paling ngetop tuh Puang Soda di sana. Dan anak kecil takut sama Puang Soda itu. Makasih Puang ya. Jadi pertanyaan pertama buat Puang Said Didu adalah kok kalau bukan Said Didu memang begitu. Kok berani-beraninya mau-maunya nggak takut saat ini menyerahkan leher kepada kekuatan yang kadang-kadang orang mengatakan yang untouchable karena barangkali dia dekat dengan kekuasaan, punya perlindungan oleh kekuasaan atau bahkan pelindung kekuasaan, kita nggak tahu. Yang saya maksudkan adalah ributnya Said Didu dengan PIK2. Silakan dieksplor, Daeng. Saya juga sebenarnya tidak tahu siapa pemiliknya. Ya. Cuma saya selalu kalau menghadapi ketidakadilan itu hati saya langsung bergerak. Oke. Jadi Bung Refli tahu saya pernah kelas 2 SMP aja sudah bakar sekolah. Oh. Karena di Makassar? Di Pindrang sana. Oh, di Pindrang. Oke. Karena kelas saya nggak pernah dibangun, yang dibangun terus adalah pagar. Untuk supaya dibangun maka saya bakar. Oke. Nah, saya itu bakarnya bakar serius ya? Bakar serius, saya tembak pakai korek api. Oke. Kelas 2 SMA. Ya, itu kelas 2 SMP, oke. Kelas 2 SMA saya kudeta ketua OSIS. Oke. Karena saya pemilihan ketua OSIS saya tidak ada, jadi saya nggak bisa terima. Oke. Kelas 2 SMA juga saya coret-coret sekolah saya. Karena saya nganggap kepala sekolah saya korupsi gitu. Oke. Jadi itu adalah apa namanya? Sudah bawaan orok. Bawaan orok. Jadi kemudian melihat ketidakadilan pasti saya teriak. Jadi,
Kesini sebenarnya tidak ada yang kejadian. Saya hanya kebetulan ulang tahun ke-62 diajak tanam mangrove. Oke. Di sana terus orang kampung sana cerita sebentar lagi kita Sorry digusur. Bang, Daeng tanggal berapa lahirnya? 2 Mei. 2 Mei tahun 1962. Oke. Oh, Jadi 62 ya, oke. disitulah jadi loh kok ada ketidakadilan seperti ini. Nah, akhirnya saya melakukan penelitian. Saya kan peneliti. Nah, loh ini kok kayak begini. Kok ada ketidakadilan seperti ini? Kok diam semua gitu? Itu kira-kira latar belakangnya Ji. Jadi kalau ada yang marah saya nggak tahu juga siapa yang marah. Nah, Bung Refli juga tahu dulu kan saya yang protes keras namanya Meikarta karena saya bilang ini penipuan. Iya. Terus saya datang ke Rempang. Rempang tuh lebih parah lagi. Rempang itu saya saat itu sudah mau ke sana semua orang melarang. Termasuk yang karena dia bilang sudah ditunggu semua aparat di sana. Iya. Terus dia bilang yang saya mau nyewa mobil juga ada nggak mau. Saya bilang saya beli mobil kamu. Iya. Saya mau ke sana. Dan saya hadapi siapapun yang ada di sana. Oke. Saya memang kalau ada ketidakadilan saya memang terkerak. Mobil jadi dibeli. Akhirnya banyak yang berani. Akhirnya banyak yang berani gitu. Oke. Karena saya nggak kendor. Oke. Kalau menghadapi. Sempat datang ke Rempang. Sempat. Dan Lalu saya bertemu sempat aparat. ketemu semua masyarakat dan masyarakat semakin ini untuk melawan gitu. Nah, jadi saya sih kenapa ya karakter saya memang kalau lihat ketidakadilan itu saja sebenarnya. Oke, kita kembali ke PIK 2 lagi ya. Ada semacam bantahan ini, mohon maaf ya. Ya kan saya harus sampaikan karena Puang tidak sempat ketemu kan. Dari lawyer PIK 2 yang juga teman kita, Haris Azhar. Puang dianggap konflik of interest karena Puang ada tanah di sana dan tanah di sana mau dibebaskan dengan harga 50.000 juga. Kalau menurut Puang kan begitu. Oh, ini semua tanah 50.000. Coba bisa dijelaskan secara clear itu. Jadi saya sebenarnya ini ketukar sebenarnya. Harusnya Haris Azhar yang membela rakyat, saya di posisi Haris Azhar. Karena saya birokrat hampir 30 tahun. Iya. Jadi sebenarnya kalau Haris Azhar di pihak saya mungkin dia bisa mengeksploitasi bagaimana pendirian rakyat lebih banyak daripada saya karena instingnya dia lebih tinggi. Iya. Oke. Terkait tanah saya di sana, itu tanah saya tuh sudah 30 tahun saya bertambak di sana. Bertambak. Iya, Oh, jadi tanah produktif, tanah produktif. Oke. Terus sawah saya juga ada, tapi hasilnya saya nggak pernah ambil, selalu saya bagikan saja ke masyarakat sana karena masyarakat miskin, Iya. kan? Nah, sangat aneh tuduhannya bahwa Pantai Indah Kapuk mau membeli. Saya belum pernah mau menjual. Oke. Pantai Indah Kapuk juga tidak pernah menawar. Oke. Dan saya ingin menyatakan tanah saya itu nggak luas amat. Kalaupun dibeli dengan harga mahal tidak juga menjadikan saya menjadi kaya raya. Berapa luasnya kalau boleh tahu? Ya paling 10-an hektar. 10 hektar, oke. Ya, dan itu 30 tahun lalu Pak saya belinya bukan sekarang. Iya. Nah, yang saya ini kan adalah bagaimana petani-petani yang lain. Nah, kalau Pak Haris Azhar mau bukti, ya baiknya turun juga menanyakan seperti yang saya lakukan. Saya turun ke semua, hampir 3 bulan saya turun ke bawah menanyakan semua yang terjadi. Tapi saya berharap saja Bung Haris Azhar sebagai teman untuk membela rakyat, dengan sebagai pengacara di sana betul-betul membela rakyat, gitu loh, supaya ada tempat rakyat mengadukan. Bung Haris Azhar kan menyatakan minta mengadu kalau ada ke dia. Kan? Ya bagus lah, siapa tahu nanti Bung Haris Azhar bikin posko di sana, rakyat mengadu itu lebih bagus. Dan dia mengatakan kalau memang zalim pihak yang saat ini dia jadi konsultan hukumnya, ya dia akan mundur, dia bilang begitu kan, kurang lebih. Ya saya lebih percaya hati nuraninya Pak sebagai teman gitu. Saya nggak yakin bahwa dia mungkin Pak Haris Azhar kurang informasi. Nah, dan mungkin Bung Haris Azhar adalah tidak tahu bagaimana struktur penekanan terhadap rakyat yang terjadi, sehingga dia hanya tahu di atasnya. Nah, struktur penekanan rakyat kan dia nggak tahu bagaimana sampai preman gitu loh. Itu mungkin dia nggak tahu gitu. Oke, kita bicara PIK 2 ya. PIK 2 kata Puang waktu pernah kita wawancara, PIK 2 sama PIK 10 itu
mau dijadikan PSN semua atau sudah? Yang problem adalah PSN itu tidak jelas batasnya. Oke. Tidak jelas batasnya. PIK 2 dulu hanya 1.800 hektar. Itu ada di satu kecamatan. Iya. Yaitu Teluk Naga. Iya. Kosambi. Itu Jakarta masih? Udah Tangerang. Oh sudah Tangerang, oke. Setelah PIK 2 dijadikan PSN, dulu PIK 9 itu Kronjo. Iya. Ya supaya publik paham betapa besarnya ini namanya PIK 2. Iya. Kosambi, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, saya udah hafal tuh. Iya. Paku Haji, Iya. Sukajadi, Iya. Mauk, Iya. Kemiri, Kronjo, kemudian Mekarjaya sama Tanara. Tanara ini udah Serang, 9 kecamatan sekarang. Oke, 9 kecamatan di wilayah Tangerang. Tangerang dan Serang. Oh, Tangerang dan Serang satu. Satu kecamatan. Tidak ada yang DKI. Tidak ada, PIK 1 DKI. Oke. Nah, yang ditulis bahwa PIK 2 dulu itu 1.700 sekian hektar. Iya. Dan sekarang itu semua sudah tertulis PIK 2. Jadi kalau ada yang membantah bahwa PIK 2 hanya 1.700, saya mintakan itu adalah kebohongan besar. Karena sudah terpasang betul papan nama PIK 2 di mana-mana sampai Kronjo, sampai ke Kronjo. Yang dulu PIK yang paling jauh ke Serang tadi apa? Tanara. Tanara. Masuk PIK 2 juga? Masuk PIK 2, itu belum tertulis, tapi yang lain itu sudah di papan namanya PIK 2. Jadi saya tidak tahu ini kebijakan apa, sehingga saya akan menyatakan PIK 2 ini kalau dihitung itu lebih luas dari Singapura. Oke. Kalau diikuti papan namanya loh ya, Oke. papan nama yang ada. Iya. Jadi saya berharap orang-orang yang menyatakan PIK 2 hanya 1.700 sebentar dulu. Fakta saya menyatakan itu semua sudah PIK 2 sampai kecamatan yang ke-8. Oke. Nah, tinggal yang ke-9 dan ke-10. Sampai ke-9 ada Mekar Jaya. Itu sudah PIK 2 semua. Oke, yang belum ke-10 ya. Ke-10 itu. Nah, jadi saya katakan lebih dari Singapura karena perhitungan saya melihat kalau kita masuk PIK 1 dari Kosambi, perbatasan itu jembatan Dadap yang dulu pernah isu bahwa Rizal Ramli pun nggak boleh masuk, ya jembatan itu kira-kira sampai di jembatan terakhir kecamatan Teluk Naga, 2 kecamatan, itu panjang jalannya 35 km. 35 km, baru 2 kecamatan. Iya, baru 2 kecamatan. Baru 2 kecamatan, 35 km. Nah, coba bayangkan kalau 9 kecamatan, berapa kilometer? Perhitungan saya, karena pantainya di sana belok-belok, ngikutin pantai, maka kira-kira saya yakin tidak kurang 80 km. Oke, garis ininya. Garis jalan yang dilalui, garis pantai yang karena belok-belok. Nah, kalau dikali saja 15 km lebarnya, dan saya melihat ada, dikali saja berarti lebih 100.000 hektar dong. Oke. Luas Singapura hanya 77.000 hektar. Oke. Oh, luas Singapura itu 77.000 hektar saja. Jakarta 66.000 hektar. Oke. IKN itu 56.000 hektar. Oke. Jadi PIK ini lebih luar biasa ya, lebih IKN 2 nih, IKN 2 bisa. Ya lebih luas dari 2 kali. Iya, maksudnya proses pembangunannya bisa jadi IKN 2 jadi. Iya. Artinya untuk betul-betul sustainable development dalam pengertian tanda kutip gitu ya. Jadi saya hanya membuka ke publik karena ini kan tertutup. Iya. Tertutup. Jadi silakan publik menilai. Jadi kalau ada yang marah ke saya, baguslah. Perbaikilah. Janganlah mengusir rakyat dengan harga yang sangat murah. Yang sering menyatakan bahwa tidak 50.000. Betul. Tapi hampir semua itu ditawar 50.000. Bahwa terjadi negosiasi itu urusan lain. Tapi beginilah. Lepas dari sini, kesempatan ini saya ingin gunakan, Bung Refli, bagaimana menghitung untungnya developer ini dari pembebasan lahan. Oke. Saya kasihlah 200.000 per meter. Oke. Dia rata-rata sekarang 200.000. Kalau berarti bukan 50.000 lagi. Ya, saya coba menghitung 1 juta lah. Oke. 1 juta deh. Kalau dia membeli tanah 1 juta per meter. Ini asumsi ya? Asumsi. Oke. Seandainya dia rela membeli 1 juta. Ya.
maka dia kan harus bayar 1,4 juta karena 40% kan jadi fasilitas sosial. Ya. Jadi harus beli 1,4 meter menjadi 1 meter. 1,4 juta. Oke. Kira-kira kalau dia biaya pematangan lahan kira-kira rata-rata 2 juta deh. Berarti 2,4 juta. Oke. Saya ngitung HPP-nya pengembang. Ya. 2,4 juta. Saya kasih deh buaya nyogok penguasa mulai dari desa sampai ke atas. 1 juta per meter. Maka 10 miliar per hektar loh. Nyogoknya. Iya. Nyogok kekuasaan. Maka menjadi 3,4 juta dong. Saya kasih dia lagi deh 5 tahun baru laku. Iya. Berarti bunga bank 1,7 juta. Oke. Saya bulakan lah biaya produksinya berarti 3,4 tambah 2 deh, tambah 2 juta. Berarti dia berarti 5,4 juta. 5,4 juta. Sekarang lahan di sana di Kosambi sama ini sama sama yang dipasarkan bervariasi Teluk Naga 21 juta ke 36 juta per meter dijualnya. Saya ngambil rata-rata 25 juta lah. Berarti kan masih untung 23 juta, 24 juta dong. Iya. 19 juta, 18 juta, 19 juta per meter. Iya. Kok tega banget sih? Itu 1 juta loh. Iya. Tega banget membeli tanah dengan menawar tanah dengan 30.000 sampai 50.000. Itu realistis. Saya bayangkan Pak Bung Rafli, saya mengizinkan dia menyogok 10 miliar per hektar. Iya. Ya kira-kira. Iya, yang saya nggak paham ya adalah kan Aris Azhar menjelaskan kepada kita yang namanya PSN tuh ya cuma untuk ini aja, pemerintah mau ikut yang dijadikan daerah wisata gitu. Ibaratnya sebenarnya daerah ini ya swasta bisa jalan sendiri. Tapi PSN itu pemerintah yang kesannya mau mengganduli karena ada daerah tempat wisatanya sehingga ya nanti pemerintah dapat retribusi atau apa gitu loh. Itu gimana? Sebenarnya yang PSN itu yang mananya? Ya itu pertama tidak jelas PSN-nya apa. Oke. Yang kedua ini yang dianggap bahwa daerah wisata mangrove itu di luar PK 2. Oke. Dan apa untungnya dijadikan sebagai sebagai PSN dengan alasan itu karena itu hutan lindung. Nggak perlu diapa-apain. Yang ketiga, dengan PSN sekarang itu semua yang terkait kan namanya PSN PIK 2, bukan PSN mangrove. Iya. Iya kan? PSN PIK 2, bukan PSN wisata. Iya. Sehingga semua program PIK 2 itu dianggap PSN. Itulah kenapa PIK 2 merubah semua menjadi PIK 2. Oke. Awalnya semua PIK jadi PIK 2. Kronjo tuh PIK 9. Iya. PIK 10, PIK Kronjo sama Mekarjaya PIK 9, Tanara PIK 10. Sekarang PIK 2 semua. Artinya ada pemanfaatan di bawah, menyatakan bahwa ini proyek strategis nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga sekarang bahwa ya Alvin Lin kan membuka ada pengalihan APBN ke sana gitu kan. Ya, itu dugaan dia. Analisis. Ya. Ya. Nah, tapi saya juga dapat informasi bahwa beberapa BUMN mulai agak dipaksa untuk melakukan investasi di sana, walaupun di sana tuh di PIK 2. Di PIK 2. Oke. Walaupun kalau dihitung ekonominya masih jauh sekali gitu. Nah, tapi bisa saja umpamanya butuh jalan tol yang panjang, butuh listrik yang ini. Padahal listriknya belum ada ininya, tapi kan itu dipakai untuk menarik investasi. Gitu. Nah, jadi saya melihat pemanfaatan proyek strategi nasional ini betul-betul digunakan oleh pengembang untuk mengejar target pembebasan lahan dan menggusur rakyat. Karena setelah ditetapkan PSN, semua bergerak untuk melakukan pembebasan lahan, penggusuran yang sangat tinggi. Dan saya ditanya orang, apa yang ini? Saya bilang saya
setiap ke lokasi itu menangis saya. Betul-betul menangis. Kenapa? Bung Raffi, bayangkan rakyat digusur. Saya kasih contoh aja. Di desa apa namanya? Di desa Kohot, di desa Muara itu Sungai Tahang. Itu dulu kan rakyat dipindahkan. Rakyat dipindahkan, dia jelas-jelas punya tanah. Ada suratnya, dipindahkan ke tanah, nggak tahu tanah siapa. Terus nggak ada suratnya, banjir terus. Dan rakyat tidak bisa lagi ngapa-ngapain gitu kan. Nah, ini yang saya lihat bukan apa aja, mata pencahariannya dia mati, banjir terus dan lain. Jadi berbagai cara dilakukan untuk melakukan penggusuran. Nah, yang menariknya kan begini, kenapa harga tanah langsung anjlok semua di sana, di 9 kecamatan? Karena ada kebijakan bahwa tidak boleh ada jual beli tanah lagi sejak ditetapkan PIK 2. Oke, sebagai PSN. Sehingga tidak boleh ada jual beli tanah ke siapapun dan kecuali ke pengembang. Kecuali ke pengembang. Itulah menyebabkan harga anjlok. Nah, saya kasih contoh di Sikakohot. Sebelum ditetapkan sebagai PIK 2, harga tanah di sana itu 650.000. Harga pasar. Harga pasar dan jual beli. Setelah camat dilarang jual beli, maka langsung PIK 2 tuh ini kan antara 90.000 sampai 150.000 per meter. Nah, di daerah-daerah yang 50.000 itu adalah daerah PIK 10, PIK 9. Itu sedang ditawar. Tapi di daerah juga ada juga yang 35.000. Kalau Daeng di daerah mana? Saya daerah Kronjo. Kronjo itu PIK 9. PIK 9. Oke. Nah, yaitu yang ini. Terus yang kedua, orang yang tidak mau melepaskan tanahnya itu berbagai hal yang dilakukan. Nah, coba bayangkan yang diceritakan LBH Muhammadiyah, kliennya dia nggak mau dibebaskan tanahnya, akhirnya dikasih cari kesalahannya, masuk penjara. Saya punya banyak saksi yang cerita bahwa umpamanya Bung Rafli punya tanah 10 hektar, hanya mau menjual 5 hektar. Maka 5 hektar sisanya itu dipermasalahkan surat-suratnya macam-macam, terus dipanggillah ke kantor aparat untuk Ini berdasarkan kesaksian itu ya? Kesaksian mereka. Yang Daeng dengar dari LBH-nya? Dari LBH-nya dan orang yang punya tanah. Oke, jadi langsung ya? Langsung yang punya tanah. Dan itu tidak sedikit yang seperti itu. Sekarang ini sedang terjadi hari ini mulai dengan ini di pembahasan di Kohot dan lain-lain, itu sedang terjadi bahwa bayangkan yang membuat list harga, list luas tanah itu pengembang, bukan aparat pemerintah. Kepala desa itu lebih menginikan kepada pengembang. Seperti aparat pengembang gitu. Nah, sampai keluar kata-kata kepala desa perbedaannya, janganlah melawan pengembang. Udah seperti itu kejadiannya. Jadi, nah, saya punya rekaman, nanti setelah rekaman ini saya tunjukkan bagaimana aparat desa ikut mengintimidasi rakyat untuk lepaskan tanah. Jadi kalau Bung Haris Ashar ini butuh bukti, saya akan kasih. Karena saya lebih percaya Bung Haris Ashar bobot kemampuan membela rakyat pasti lebih tinggi dari saya. Pasti lebih tinggi dari saya. Jadi saya sangat senang karena Bung Haris Ashar, saya dengar bahwa dia menyatakan kalau ada ini melapor ke dia. Mungkin suatu saat saya akan melapor ke dia. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, kita ini tidak mencari pembenaran. Yang kita cari adalah kebenaran. Jadi informasi yang sesungguhnya. Jangan sampai kemudian seolah-olah Puang ada konflik of interest soal tanahnya dan lain sebagainya. Jadi tanah itu belum pernah ditawar sama sekali. Saya juga nggak pernah mau jual. Jadi begini, yang menarik tuh, kalaupun saya punya interest, apakah salah interest saya? Iya kan? Dan saya tidak pernah persoalkan tanah saya kok. Kalau saya persoalkan, saya begini, Pak. Saya kan paham. Cara pembebasan mereka gini, Pak. Orang-orang yang punya tanah di atas 9 hektar itu dipanggil khusus oleh perusahaan. Dan semua tokoh-tokoh, saya tahu ada
beberapa jenderal yang punya tanah di sana luas, pengusaha besar, itu sudah selesai semua. Dan itu dipanggil khusus. Nah, saya yakin dengan harga khusus dong. Ya, ya. Nah, semua yang 9 hektar dipanggil khusus dengan harga khusus pasti. Nah, saya tidak mengharap dipanggil. Dan belum pernah dipanggil. Nggak pernah dipanggil dan saya nggak pernah juga kepingin menjual gitu. Nah, tapi mohon maaf aja, sawah saya saya ada beberapa yang sudah saya tidak bisa tanami karena irigasinya sudah ditutup. Oke. Ditimbun oleh. Berapa hektar itu? 10 dari 10 hektar itu? Mungkin 2 hektar. 2 hektar yang sudah tidak bisa lagi Tidak bisa ditanamin. Oke. Daeng, bisa nggak kalau kita analisis ya, ini analisis ya, bukan faktual, bahwa status PSN itu diperlukan untuk percepatan pembebasan lahan gitu ya? Saya ingin menyatakan bukan analisis, dimanfaatkan untuk itu. Enggak, maksudnya kan kita bicara tentang kenapa kemudian ada munculnya status PSN itu. Kan kalau PSN kan saya bayangkan untuk kepentingan rakyat ya. Ya. Kalau proyek-proyek strategis nasional itu kan namanya strategis. Tapi kalau untuk pengembangan perumahan misalnya atau pemukiman, kawasan, saya merasa aneh aja kalau dia dijadikan proyek strategis. Saya melihat ini, kan begini, kayak gini, Rempang, apa sih pentingnya jadi PSN? Iya. Kan hanya mengundang Cina masuk. Iya. Yang menarik, PIK 2, apa urusan jadi PSN? Kan itu transaksi biasa antara masyarakat dengan pengembang dong. Iya, dan itu sudah terjadi di PIK 1, di BSD macam-macam kan? BSD apalagi dijadikan. Saya juga heran. Jadi maksud saya begini. Saya ingin menyatakan, saya boleh dong menganalisis kita gini ya. Bang Refli, ini kan tanda kutip pelaku yang reklamasi, yang mau investasi di IKN, dan PIK 2 dan BSD kan sama kan? Pak pengusahanya, ya kan? Saya boleh dong menganalisis bahwa setelah gagal di reklamasi, dijanjikan di ibu kota IKN, ternyata zong juga, maka dibayarlah ke PIK 2 dan BSD. Oke, ini analisisnya ya. Nah, karena anehnya itu kan PSN ini kan tidak ada babi bu, tahu-tahu diumumkan tanggal 2 hari setelah pengumuman Pilpres MK. MK itu 20 April. Ya, jadi 22 April diumumkan sebagai PSN tanpa nah, saya kan pelajari apa sih alasannya menjadikan PSN. Kan alasan utama adalah daerah wisata. Setelah saya datangi, ini di wisatanya di mana? Saya datangi hutan mangrove itu, saya tahu ini baru berapa hari dikasih plang dan segalanya. Dan itu ada di luar apa namanya? Dan itu di PIK 2. PIK 2 saya yakin mungkin, saya lihat mungkin 5 hektaran dari 100.000 hektar. Kalaupun mau dimasukkan. Kenapa yang lain dimasukkan semua? Kenapa hanya proyek strategis nasional Taman Wisata Mangrove? Itu aja. Bukan PIK 2 namanya gitu. Oke. Daeng, saya membaca lagi-lagi berlaku Undang-Undang ITE, ya kan? Daeng dilaporkan ke entah Mabes Polri, entah Polda Metro, saya tidak tahu, pokoknya ke polisi. Sejauh ini udah ada intimidasi, panggilan dan lain sebagainya? Karena saya tidak menuduh siapa-siapa. Saya hanya menyuarakan penderitaan rakyat dan ketidakadilan yang dilakukan. Jadi saya kalau itu penyebabnya saya dipanggil, maka saya jelaskan. Karena saya kan tidak menuduh siapa-siapa yang melakukan. Saya menyatakan ini rakyat tersolimi oleh orang-orang yang berkuasa melakukan pembebasan oleh mereka. Nah, kalau itu sudah dianggap melanggar undang-undang, betapa susahnya kita. Nanti kalau ada orang kecelakaan lalu lintas, jangan ditolong lah, nanti kena undang-undang ITE kalau ada yang ngerekam, gitu kan? Nah, saya tidak tahu siapa yang melakukan itu, pelaporan itu, tapi yang saya baca mengatasnamakan penduduk di PIK 2 itu yang bahagia dengan PSN ini dan dia merasa terganggu dengan pernyataan-pernyataan atau video-video puang begitu. Kalau itu dia anggap menyebarkan
kebohongan gitu-gitu gitu. Kan undang-undang ITE kan sama. Dulu kan undang-undang 1 1946 sudah dihilangkan. Ya, ya. Ini undang-undang yang dipakai ITE. Ya, itu kan kalau kebohongan Iya. kan saya bisa tunjukkan fakta semua bahwa Iya. buktinya. Tapi kalau begini aja, saya akan hadapi dengan Iya. tenang karena saya hanya ingin membela rakyat yang terzolimi. Bung Refli, coba bayangkan, rakyat di bawah tidak ada lagi tempat mengadu karena dia menghadapi, mohon maaf aja, menghadapi preman, menghadapi aparat desa, menghadapi aparat penegak hukum. Semua apa kata pengembang. Nah, terus rakyat siapa membela? Rakyat, pemerintah juga diam, tidak ada yang teriak. Saya bilang begini, kalau pemerintah sudah memihak ke rakyat, maka saya Dido masuk kamar pakai selimut tidur. Oke. Kalau masih ada pemerintah yang mau membela, itu aja. Jadi saya mengambil peran pemerintah karena pemerintah diam malah menjadi pihak yang menekan rakyat. Itu yang terjadi. Oke, Daeng. Ini bagian ini ya, ada pertanyaan terakhir. Daeng juga menghimbau kepada pemerintah yang baru, Oke. ya, Prabowo Gibran, untuk saya tidak tahu ya mencabut status PSN atau apalah, turun terhadap kasus ini. Apa yang persisnya yang disampaikan? Saya ingin begini. Saya agak paham tentang Prabowo. Saya punya harapan ke dia karena saya yakin dia memiliki patriotisme. Terlepas proses berpemilu kemarin ya kita bilang. Saya enggak ini, saya enggak apa ini. Iya. Dia punya patriotisme, dia punya nasionalisme. Dia punya jiwa kerakyatan. Saya enggak paham gitu. Iya. Dia mau mengeluarkan uangnya untuk rakyat tuh. Yang ketiga dia punya rasa keadilan yang tinggi. Nah, kalau itu dia gunakan untuk mewujudkan keadilan, jangan dibaca bahwa menghentikan PIK 2 loh, mewujudkan keadilan dalam rangka pengembangan wilayah ini itu bagus. Nah, yang harus kita pikirkan Bung Refli, kalau tolonglah turun ke bawah, itu orang dia tidak tahu lagi harapan hidupnya kemana. Itu puluhan, mungkin kalau nanti 9 kecamatan jutaan orang loh. Orang itu dibawa kemana? Ada yang menyatakan dapat kerja dia satpam itu mungkin 3 satu RT. Itu enggak. Nah, coba dia di PIK 2 tidak ada rumah yang dibawa 2 miliar. Nah, terus enggak mungkin ada yang tinggal di situ. Mereka tinggal di mana? Itu kan harus kita pikirkan. Yang menarik ini, Pak. Saya baru turun di Desa Kohot melihat, bayangkan rakyat itu mau diganti rugi hanya dikasih uang dan disuruh pindah ke tanah yang enggak jelas statusnya, tidak ada jalan, tidak ada dan membangun sendiri, tidak ada air, belum ada listrik. Tanahnya enggak jelas statusnya. Jadi kalau enggak ada statusnya, suatu saat akan digusur lagi dong. Nah, itu yang harus dan belum ada fasilitas dasar. Belum ada sama sekali. Nah, itu yang harus dipikirkan. Saya bilang saya peternak sapi, saya memindahkan sapi saja yang binatang, itu saya harus siapkan kandangnya. Apalagi ini manusia. Itu loh, itu yang udahlah, orang yang mengkritik saya tolonglah turun ke bawah melihat penderitaan rakyat. Coba bayangkan Pak, dia nggak bisa tidur dengan tenang. Karena dia setiap saat, saya nanti tunjukkan bagaimana pemilik tanah sampai begini-begini kepada pengembang. Dan di depannya ada aparat desa. Padahal dia pemilik tanah. Itu pemilik tanah itu mereka yang punya surat atau punya ada status nggak mereka itu? Sebagian besar hak milik. Oh, malah sebagian besar hak milik ya. Even maksudnya hak milik pun masih masalah juga jadinya. Sama masalahnya. Nah, bayangkan, saya bilang tadi, bayangkan kalau aparat desa, aparat sudah menyatakan janganlah coba-coba melawan PT istilahnya dia. Itu udah begitu keluarnya. Daeng, kan Daeng turun ke lapangan, bahkan bikin video, ya kan? Nggak pernah diintimidasi selama proses turun ke jalan. Sudah berapa kali Daeng ke sana? Hampir tiap hari sih. Oh,
Hampir tiap hari itu berapa orang? Saya ganti-ganti dan saya nggak pernah tahu jadwalnya saya mau kemana. Enggak, maksudnya dikawal enggak? Nggak Ada. juga. Enggak juga. Baik, Ya, kalau- paling sama teman gitu. Sama teman, yuk siapa yang mau berangkat. Dan kalau umpamanya kita mau nyewa kapal ya kita tawar 5 pakai 1 gitu. Maksudnya? Ya jangan itu, siapa tahu ini ditelepon tenggelamkan di laut kan bisa juga. Jadi Jadi saya menawar kapal tuh 5 kapal tapi saya pilih nanti yang terakhir yang mana. maksudnya pilih 5 kapal. Tawar, Oh, nawar 5 kapal. nawar 5 kapal gitu. Oke. Baru kita pilih ya kita pakai cara Oh, intelijen oke. juga yang Tapi ada ancaman langsung enggak? enggak juga sih. Enggak ya? Enggak juga sih. Saya begini sih. Saya di sampai titik percaya Allah akan melindungi. Karena saya tujuan niat saya betul-betul hanya membela Iya, rakyat. Karena saya tahu persis penderitaan mereka. Iya, iya. Pak Rafli bisa bayangkan 1 hektar tanah produktif di daerah Mauk dan Koron itu ditawar 50.000. Ditawar 50.000. Coba di kampung saya di Sulawesi, tanah yang produktif itu sawah 1 juta per meter. Yang produktif ya. Yang produktif. Jadi dia 1 juta per meter itu berarti 1 miliar per ini 150.000. 50.000 mohon maaf aja kepotong-kepotong pajak dan lain-lain tuh sampai 40.000 per meter. Oke. Jadi saudara sekalian, kalau di RH Channel ini kita tidak mau pakai sensor-sensoran. Tetapi kalau ada pihak yang berkeberatan terhadap pernyataan narasumber di RH Channel, silakan datang ke sini. Ya kan? Jangan main intimidasi, main lapor polisi. Jadi biar ada imbangannya, ya kan? Gitu ya. Tapi biasanya kalau diundang nggak mau juga gitu. Jadi oke, jadi kita tidak menyebut siapa-siapa, tetapi kita menyebut fenomena ya. Fenomena. Oke, Dan Daeng. saya selalu Ya. menyatakan begini. Yang satu kritik adalah PSN PIK 2. Enggak, memang ada nama perusahaan di situ. Iya, Kalau ada pemilik perusahaan marah, kok kamu marah? iya. PSN PIK 2 adalah program pemerintah proyek strategi nasional PIK 2. Iya, yang kita masalahkan adalah pemerintah. Pemerintah mengambil kebijakan itu tidak membela rakyat. Oke. Gitu loh, itu sebenarnya. Iya, iya. Jadi jangan kalau ada yang Jadi marah. PIK 2 ini kayak IKN aja. Iya, kan kita. IKN aja, kita kritik IKN boleh Iya, dong. Nah, iya. cuma rakyat saya harus bela karena tidak ada yang bela, itu aja. Oke. Walaupun dalam sejarahnya kita kritik IKN, tiba-tiba yang dimajukan rakyat setempat. Iya, iya. Ini yang dimajukan rakyat setempat juga. Bagian ini silakan ada closingnya sedikit bagian PIK ini sebelum saya tanya yang lain, Daeng. Puang, Ya. Daeng Puang. Saya hanya begini, ini program menurut saya harus menjadi perhatian betul pemerintahan baru. Karena ini program sangat besar, saya katakan sangat luas, bisa lebih luas dari Singapura. Nah, dan ini betul-betul yang saya was-was kalau tidak ada pengawasan maka bisa menjadi negara dalam negara. Karena pengalaman kita PIK 1, Oke. PIK 1 itu kan menjadi daerah sangat eksklusif. Oke. Dan ini panjang pantainya mulai bisa sampai Merak loh nanti ujungnya. Merakuh. Merak. Oh, Merak sampai Merak ya. Nah. Sampai ujung Pulau Jawa ini. Dan kita lihat yang ditawarkan sekarang tuh adalah betul-betul rumah yang paling mahal tuh, tanah yang paling mahal adalah yang bisa parkir yacht, perahu. Oke. Iya. Berarti seluruh pantai di sana sudah menjadi daerah tertutup. Padahal menurut undang-undang kan pantai nggak boleh dong. Nggak boleh. Nah, kita datang ke sekarang itu pantai juga sudah dipagar, jadi nggak bisa lagi masuk. Jadi menurut saya ada 3 hal. Satu, bahwa ini menurut saya rawan terhadap keamanan nasional, rawan terhadap mohon maaf bisa menjadi rawan terhadap SARA. Iya. Karena hanya etnis tertentu yang tinggal di sana, itu bisa bom meledak. Oke. Yang ketiga menurut saya rawan terhadap, coba bayangkan, bukan rawan lagi, menggusur masyarakat segitu banyak, memiskinkan orang. Yang kedua, yang saya sayangkan tuh tambak dan lahan produktif itu tergusur begitu saja, hilang dan diubah menjadi wilayah yang sangat eksklusif. Jadi saya berharap pikirkanlah rakyat yang
digusur itu saja. Rakyat tidak menolak. Saya hitungkan kan tadi, membeli tanah rakyat 1 juta per meter pun pengembang masih untung sekitar 18 juta per meter. Saya udah kasih biaya sogokan 10 miliar per hektar. Jadi bayangkan Said Didu menghalalkan sogokan, kan lucu kan. Nah, jadi saking ininya saya. Jadi kata terakhir saya, ini harus ditinjau kembali dan mudah-mudahan si pengembangnya juga muncul rasa keadilan setelah kita ungkap. Siapa tahu mereka yang di bawah ini nggak melaporkan apa yang terjadi sebenarnya di bawah. Dengan turunnya saya, hati nurani sepemilik ini, ya kenapa kita sadis begini? Sadis begini terhadap rakyat. Gitu. Nah, seluruh aparat juga, saya berharap dengan terbukanya semua, loh kok kenapa kita sadis seperti ini kepada rakyat? Siapa tahu mereka dia tidak tahu karena memang nggak ada yang berani buka. Gitu. Ya walaupun kemudian kita tanya ya paradigma pembangunannya itu kok tiba-tiba membangun kawasan-kawasan eksklusif itu pertanyaannya. Ini sebagai gambaran saja Bung Refli. Kita kan pernah melakukan bagaimana dulu Pondok Indah dibangun. Kan tidak seperti ini. Dulu kan Pondok Indah, Bintaro, BSD itu kan masih berlaku 136. 1 rumah mewah, 3 rumah sedang, 6 untuk rumah yang kelas bawah. Ini kan elit semua, enggak ada sama sekali. Bahkan ada ini elit dan super elit. Super elit. Daeng, saya mau bergerak pada sejarah kehidupan Daeng ya. Puang ya. Bahwa Puang Said Didu itu 30 tahun di birokrasi. 32 tahun. 32 tahun di birokrasi. 3 bulan 28 hari. Waduh, 3 bulan 28 hari. Seperti Orde Baru juga ya kan. Dan biasanya watak birokrat tuh beda loh. Sama dengan watak aktivis. Berhenti sebagai birokrat tahun berapa? 2019 awal. 2019 awal. Berhenti sebagai birokrat. Betul. Artinya pengalaman sebagai aktivis murni ya saya katakan, itu baru 5 tahun. Ya kan? Kok sebegitu radikalnya Puang? Itu satu pertanyaan yang harus di bagian dari penjelasan. Nah, berikutnya lagi adalah sebenarnya waktu 32 tahun menjadi birokrat itu kan jabatan tertinggi itu sekretaris Kementerian BUMN, bukan sekretaris menteri tapi sekretaris Kementerian BUMN zaman SBY dengan menteri 3 menteri saya. Oh 3, siapa saja? Sugiharto, Sofyan Jalil, Mustafa Abu Bakar. Sama-sama menteri? Sama-sama menteri. 3. Menyesal saya nggak mengenal Said Didu dulu. Nah, apa yang Puang lakukan yang menurut Puang itu baik sekali sebagai role model? Apa yang Puang lakukan kalau Puang mau terus terang yang seharusnya Puang nggak lakukan itu? Karena nggak bagus itu untuk sebagai sebuah ini. Saya jadi birokrat itu kan adalah penunjuk jalan. Bukan menjadi alat pembenar. Saya Bang Refli selalu menghadapi menteri apapun, saya kalau salah adalah salah. Bang Refli bisa bayangkan, pernah menteri saya itu dalam menandangi SK 27 direksi dan direksi BUMN mau dilantik, tapi saya tahu prosesnya salah, maka saya tidak kasih nomor. Maka pelantikan batal. Itu era jangan disebutkan. 3 menteri itu. Nah, saat itu sampai dibahas istana. Saya ditelepon dari istana, kamu melakukan kudeta? Tidak. Saya melakukan pelurusan terhadap kesalahan menteri saya mengangkat orang tanpa melalui prosedur. Dan saya ada yang menarik ini titipan. Masih ingat mungkin dulu siapa namanya, salah contoh saja. Nggak enak juga orang meninggal nih. Yang ditembak di lapang golf Tangerang. Siapa namanya? Ada. Itu salah satu yang mau dilantik. Oh, lapangan golf Tangerang, kasus Antasari. Iya. Kasus Antasari. Itu salah satu yang mau dilantik. Padahal nggak melalui mekanisme. Nah,
Kalau tidak mekanisme pasti saya tolak. Nah, jadi saya sampai kalau melakukan sesuatu sampai seperti itu, walaupun menteri saya atasan saya sudah tanda tangan, saya nggak bisa terima. Jadi itu menurut saya hal-hal yang harus dilakukan oleh birokrat. Birokrat itu adalah suluh daripada pejabat politik, bukan menjadi pembenar terhadap keinginan pejabat politik. Nah, itu yang hilang sekarang. Yang saya sangat sesalkan dan harusnya diselesaikan adalah dulu kan kita berhasil menyelesaikan persyaratan dan cara seleksi direksi. Oke. Tapi cara seleksi komisaris kita tidak selesaikan. Sehingga sekarang saya ikut berdosa menempatkan komisaris semaunya menteri itu karena aturannya nggak sempat saya bikin dan harusnya saya bikin saat itu. Nah, kalau direksi kan saya bikin tuh. Oke. Saya bikin sampai 11 tahap. Komisaris enggak. Jadi maksud saya begini. Pesan saya, kalau Anda birokrat, jangan menunda suatu pekerjaan untuk perbaikan. Saya mengalami sehingga sekarang banyak sekali penempatan komisaris BUMN yang tidak berbasis profesionalisme. Kalau direksi agak kurang gitu loh. Oke. Nah, itu yang menurut saya. Nah, yang kedua, Pak, ini adalah saya berharap bahwa pejabat birokrat itu menjadi betul-betul teladan bagi yang lain. Nah, saya selalu menyatakan seorang racun birokrat adalah menikmati jabatan itu adalah membuka pintu jalan sesat. Itu prinsip yang harus dipegang seorang birokrat. Sehingga birokrat tuh, saya menyatakan dulu, kalau saya ke undangan nikahan pun, saya tidak mau pernah lewat VIP. Oke. Karena itu menjadi contoh bahwa birokrat tuh harusnya menjadi suluh. Jadi jangan lewat VIP. Jangan menikmati jabatan. Ya, itu kira-kira yang ini kan. Tapi jangan juga menjadi kesempatan untuk mengambil jabatan. Bung Refli bisa telusuri saya tuh tidak pernah, kan saya asesmen, saya kena tim evaluasi, saya menentukan siapa calon komisaris di mana-mana. Saya tidak pernah mau ngambil BUMN yang besar. Oke. Saya mau pilih terus yang mau bangkrut. Oke. Nah, saya ditanya. Misalnya apa? Dulu Merpati. Pupuk Altim. Itu BTP 4. Terus, nah setelah saya keluar, saya tidak milih BRI, Mandiri, Telkom. Sekarang boleh saya milih kalau saya mau. Nah, saya ditanya. Pertamina. Saya ditanya, kenapa Anda tidak memilih itu? Saya diajarkan orang tua, saya carilah rezeki yang berkahnya besar. Oke. Saya menganggap orang yang di komisaris itu berkahnya nggak besar karena kerjaannya. Iya. Nah, itu yang kedua, saya tidak mau kehilangan hak marah. Kalau saya sudah memilih yang besar begitu, saya nggak bisa marah lagi karena kalau saya menyatakan kenapa Anda kerja baik, kan Anda sama juga, Bapak juga akan memilih yang besar kan. Jadi hak marah saya nggak hilang. Nah, jadi itu kira-kira jadi yang kalau Bung Rafli tadi nyatakan apa yang harus dihindari, maka pada saat Anda punya kesempatan untuk melakukan perbaikan jangan ditunda. Oke. Nah, dampak daripada saya tunda membuat aturan pengangkatan mekanisme pengangkatan komisaris, maka penempatan komisaris sekarang seenaknya. Saya menganggap itu dosa saya juga. Karena saya pernah ada di dalam dan saya memperbaiki bagaimana mengangkat direksi tapi komisaris saya nggak sempat. Kementerian BUMN ini 2003 pertama kali ya kalau nggak saya salah. 2005 sampai 6 tahun saya. Berarti sebelum Puang siapa sekretarisnya? Saya lupa tuh karena itu kan masih Pak Laks tuh. Pak Laks tuh saya lupa sekretarisnya. Oke. Tandri Abeng? Tandri Abeng nggak ada, masih jauh. Kan sebelum Tandri Abeng tuh ada beberapa menteri. Oh, tapi pertama kali kan 2003 kalau nggak salah Kementerian BUMN. 97. Oh, 97 ya? 97 sampai 2000. Oh enggak dong, Kementerian BUMN kan 97. Kan 97 zaman Habibie. Ya 98. Ya, pas saat itu. Pak Harto 97. Oh, sudah ada ya? Oke. Pak Harto membentuk Kementerian BUMN. Oh, pertama kali Tandri Abeng ya? Tandri Abeng. Oke, nanti kita lihat ya urutan Menteri BUMN. Nah, jadi 97 Daeng Puang 2005. 2005. Oh, berarti sebenarnya ada rentang waktu itu 2005 sampai 2010 akhir.
Jadi 5 tahun sebagai 6 tahun. hampir 6 tahun. Oke. Sampai 2010 akhir ya. Yap. Kemudian setelah itu sempat kemana-mana ya? Kalau nggak salah. Saya sempat di Kemhan untuk ke Komite Komisaris Industri Pertahanan. Saya sempat staf khusus Menteri SDM Pak Sudirman Said. Oke, terakhir ya. Terakhir staf khusus Menteri Sudirman Said. Setelah itu mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Seiring dengan pemberhentian Sudirman Said juga. Ya pada saya itu sudah memang saya lihat sudah nggak kondusif. Sudah nggak kondusif lagi 2016. Oke, jadi saudara sekalian sekedar klarifikasi, Puang juga pernah telepon saya mau berhenti. Saya bilang berhenti sebagai ASN boleh, tapi berhenti sebagai komisaris nggak perlu gitu kan, karena berhenti sebagai komisaris itu maksudnya gini, kalau Anda mau berpolitik menjadi komisaris itu sah-sah aja, yang tidak boleh jadi ASN kalau kita by law. Makanya saya mengeluarkan paradigma bahwa yang namanya BUMN itu badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik pemerintah gitu. Oke. Sekarang suasana di Kementerian BUMN itu makin lama makin nggak karu-karuan menurut saya. Apa saya salah nggak observasi ini? Saya sampai kepada titik tidak mau komentari lagi. Karena saya menganggap bahwa Menteri BUMN dan pemerintah sudah membuang ke tong sampah kriteria utama pengelolaan BUMN itu berbasis profesionalisme. Itu dibuang ke tong sampah. Yang dikurangkan adalah kedekatan. Nah, jadi dulu baik untuk direksi maupun komisaris. Saya melihat seperti itu. Okay. Karena coba bayangkan, boleh menyatakan hebat. Coba bayangkan direksi BUMN bisa main pinjol untuk pengolahan BUMN. Berarti kan seleksinya jelek sekali. Saya kebetulan menseleksi hampir 10.000 orang sejak saya menjabat. Dan saya ketua tim evaluasi. Jadi saya menseleksi semua tuh. Nah, saya masih ingat semua tuh kan Agus Martowardoyo, Sofian Basir, Jonan, Lino, itu kan orang-orang orang-orang yang kami dapatkan secara headhunter biasanya. Headhunter tuh. Nah, saya betul-betul kalau nggak cocok Mas. Walaupun berhadapan dengan presiden. Itu saya kalau nggak cocok. Nah, saya orangnya begitu. Apalagi dengan menteri itu karena saya bertanggung jawab kalau saya salah ke depan, kan saya ketua tim evaluasi, laporan saya ke atas itu adalah peringkat sudah nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu sampai ke presiden. Nah, saya orangnya sangat cuek dengan tekanan apapun. Saya sangat cuek dengan tekanan apapun. Bayangkan tekanan saat itu nggak ketulungan, tapi saya memang orangnya dari dulu nggak pernah takut sama tekanan, walaupun tekanan dari istana itu saya cuek aja. Saya kasih tahu dulu kan Pak JK, saya pada saat masuk Pak Refli itu ada 982 CV calon komisaris. Dari tim sukses dan relawan. Tim sukses dan relawan SBY, JK. Habis itu saya pelajari, ini kok sampah semua. Yang bisa hanya 50-an yang bisa memenuhi syarat untuk maju ke seleksi. Saya ditanya, gimana tuh seleksi orang itu? Saya sudah buang semua ke tong sampah. Karena saya nggak mau BUMN jadi tempat pembuangan sampah. Sampah politik atau sampah lain. Habis itu saya ditelepon. Orang marah semua kata-kata itu. Ya nggak apa-apa. Nah 2 minggu kemudian keluar dari sana. Mungkin minggu depan Anda akan dipindah, diganti. Oh baguslah. Saya bilang kalau memang BUMN dibikin kotor, mau dibikin kotor, maka izinkan saya keluar. 2010 itu? 2005. Oh 2005. Awal-awal. Jadi memang saya kalau mau, saya begini sekarang. Oh sorry, Puang kan 2005 sampai? 2010. 2010, Saya menyatakan, orang-orang seperti saya, di 2 orang mungkin Bung Refli, hanya bisa dipakai kalau pemerintahan mau bersih. Kalau pemerintahan nggak bersih, maka pasti yang dicoret pertama adalah kita-kita yang seperti ini. Itu normal saja dalam apa segala. Jadi dan hasilnya sederhana, saya bilang. Kan sederhana bekerja di BUMN itu, sangat sederhana. 1,
tempatkan orang yang profesional dan baik. Hmm. Yang kedua, kasih dia target. Yang ketiga, lindungi mereka dari intervensi. Yang keempat, marah-marah dikit. Itu aja. Oke. Dia nggak perlu ngapa-ngapain, kan orang profesional. Iya. Gitu. Nah, dulu Mas Refli, dulu waktu saya di BUMN itu, saya larang direksi BUMN rapat dengan DPR. Oke. Dia hanya boleh mendampingi saya. Oke. Dan saya menghadapi DPR. Oke. Kenapa? Saya bilang kalau DPR, mitramu adalah saya, mitra kalian adalah saya, bukan mereka. Iya. Bukan Pemerintah mereka, mestinya. pemerintah. Iya. Dan setelah itu saya bilang pergi kalian kalau setelah menjawab, jangan ada yang tinggal, itu urusanku. Oke. Nah, jangan direksi disuruh ketemu, diperes mereka. Iya. Gitu. Nah, itu hal-hal dan menarik. Saya menemukan orang-orang kayak Lino, Jonan, apa segala, Agus Marto, itu Rinaldi Firmansyah, itu kan Refli tahu semua kan sosok-sosok BUMN dulu kan memang kita bangga gitu. Nah, terus Agus Marto mandiri ya? mandiri. Nah, habis itu saya masuk BUMN tuh labanya 27 triliun 2005. Saya keluar tuh 160 triliun. 160 triliun. Itu 100% per tahun naik Oke. labanya. 100% setiap tahun. Jadi dan apa yang saya lakukan? Enggak juga, hanya menunjukkan bahwa kita pemain bersih, jangan ada macam-macam. Dan saya katakan kalau ada yang menghadapi intervensi, maka suruh berhadapan dengan saya. Nah, itu mau siapapun bilang, nah itu saya harus melindungi mereka. Jadi pejabat Kementerian BUMN itu harus bukan menjadi pintu untuk membuka jalan untuk mengintervensi BUMN, tapi menjadi benteng untuk melawan intervensi. Oke. Kalau sekarang terbalik. Ya betul itu terbalik. Jadi ketika jabatan terakhir berhenti itu 2016 berarti ya? Ya. 2016 Langsung keluar. 2016 itu 2019? 16. Oh, 16 Saya ya. berhenti menjadi pejabat publik. Oh iya, jadi Menjabat- ASN. Berhenti ASN 2018. 2019. Oh, oke. Karena prosesnya lama. Iya, jadi pejabat publiknya. Ya. Oke. Saya mengundurkan diri 2000. Nah, ini perlu saya kesempatan mengklarifikasi. Selalu kan misalkan pecatan. Iya. Ya kan. Jadi gini, ini sebenarnya Itu bahasanya sama kayaknya. Sama. Saya juga, Rizal Ramli juga. sama aja. Jadi oke, tapi kita dipecat itu ya nggak apa-apa. Jadi begini, kita pada saat itu dihadapkan pilihan saya. Nah, saya ingin katakan saya tuh betul-betul terinspirasi oleh Daniel Asar. Daniel Ansar Simanjuntak. Ya. dia kan menyatakan mundur dari PNS. Loh, dia aja berani mundur. Kapan dia berani mundur? 2018 dia. Dia waktu dia mau dukung Prabowo ya? Ya, mendukung Oke. Prabowo. Ya, saya harus mundur juga. Masa dia berani? Nah, tapi kalau dia mundur baru masuk lagi gitu. Iya. Kalau saya kan enggak. Nah, sekarang begini. Selalu orang menyatakan, apakah Saidi itu vokal setelah keluar? Ya kan? Iya. Nah, saya ini, jiwa saya itu aktivis. Perlu publik tahu, saya selalu kalau naik jabatan itu selalu dipecat. Dari besar itu berkali-kali dipecat. Eselon 4 dipecat, eselon 3 dipecat, eselon 2 dipecat. Karena saya memang kalau nggak cocok dengan atasan, saya nggak cocok dan pasti saya lawan. Saya eselon 2 itu umur 32 tahun. Iya. Pada saat itu AS Hikam Menteri Kepala BPPT. Iya. Nah, di jiwa saya kok bisa sastra bukan IPA yang memimpin BPPT? Iya. Saya protes dong. Iya. Nah, saya proses jam 11, jam 1 udah keluar SK saya diberhentikan sebagai eselon 2 Oh, di BPPT? di BPPT. Oke. Dan menariknya, saya disuruh menjadi pelayan direktur yang mengganti saya bekas anak buah saya. Oke. Dan saya itu alami 5 tahun. Jadi kalau orang menyatakan vokal setelah di luar, enggak juga. Saya tuh vokal kalau di dalam. Nah, saya kasih contoh tadi. Waktu saya di dalam kan waktu Jokowi itu kan yang membuka Papa minta saham kan saya dengan Dirman. Iya. Membuka tentang tenaga kerja ilegal kan Cina ilegal kan saya masih di dalam loh. Nah,
Jadi bukan yang tadi saya cerita SK Menteri pun kalau saya nggak cocok saya nggak kasih nomor kok. Jadi maksudnya saya jiwa aktivis saya itu saya gunakan untuk di dalam. Kalau nggak cocok aja. Tapi bagi saya aneh nih Puang ya. Puang IPB ya? IPB S1-nya IPB. Ya. Waktu itu di mahasiswa aktif juga? Saya aktif. Lalu S2-nya? Di IPB juga. S3-nya? Di IPB juga. IPB juga ya. Lalu jiwa aktivisnya di mana? Saya sejak saya tuh semua organisasi saya pernah pegang. Oke. Jadi saya di universitas juga iya BEM ikut Nah, saya namanya tuh pelajar Islam Indonesia, ketua OSIS, saya ketua alumni IPB, ketua Persatuan Insinyur Indonesia, itu saya aktivis. Aslinya tuh saya aktivis. Oke. Cuma aktivis saya tidak di luar, di dalam gitu. Nah, saya jiwa aktivis saya itu ini banget, Mas. Saya kasih contoh begini. Pemilu 87, itu biasanya kalau mau pemilu kan seluruh karyawan itu kumpulkan. Iya. Nah, Pak Habibie ngumpulin, terus dia nyatakan, besok pilih Golkar ya. Iya. Saya angkat tangan. Pak Habibie, kenapa kita harus memilih Golkar? Dia bilang, negara ini masih perlu, itu saya pegang terus. Tahun berapa itu? Tahun 87. 87, oke. Pemilu 87. Dia bilang, ini masih harus satu partai kuat. Baru bisa demokrasi dibuka kalau, dia bilang, pendapatan per kapita $2.500. Oke. Pendidikan minimal rata-rata SMA baru boleh dibuka demokrasi masuk akal saya kan? Iya. Jadi pada saat dia jadi presiden kan dia buka demokrasi itu. Iya. Saya menghadap, Pak, masih ingat nasihat Bapak 87 ke saya? Kalau ini nggak dibuka, negara ini bubar. Itu kata-kata beliau ke saya. Oke. Karena dia langsung buka kan, Pak. Iya. Ini belum nyampe loh Pak yang syarat Bapak ini kan. Kenapa Bapak mau buka? Nah dia bilang ini pilihan, tidak ada lain kecuali membuka. Negara akan bubar kalau nggak dilakukan. Itu kata beliau. Jadi maksud saya jiwa aktivis saya tuh tidak pernah hilang, Mas. Oke. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya, orang-orang seperti Puang ya hanya bisa direkrut oleh presiden yang memang mau mengubah birokrasi atau mau memberantas korupsi. Saya begini, saya tuh bermitra dengan Sri Mulyani pada saat SBY dan saya hormat betul dia karena betul-betul saat itu bagus sekali. Lurus. Iya. Nah, profesional ya. Sangat profesional. Nah, saya kok berubah. Jadi saya melihat begini. Memang sepertinya mengangkat birokrat itu tadi saya ulangi, mengangkat birokrat itu harus menjadi suluh daripada kebenaran. Bukan menjadi alat pembenaran. Sekarang kan jadi alat pembenaran. Yeah. Saya ngalami Pak SBY itu karena mungkin dia punya ini, saya biasa berbeda. Tapi kalau dijelaskan dia oke gitu loh Pak. Jadi maksudnya oke, saya kalau umpamanya memilih direksi, saya jelaskan oke. Iya. Maksudnya oke, masuk akal walaupun itu orang dekatnya dia gitu. Iya, iya. Jadi saya sih sebenarnya kalau mau membenahi negara ini memang ya orang nomor satu yang harus benar. Oke, kalau orang nomor satunya kong kali kong. Kong kali kong selesai. Lalu saya tiba-tiba ini nggak apa-apa kan pejabat publik boleh dong kita komentari. Ketika Erick Thohir menjadi Menteri BUMN kan banyak orang mengatakan wah ini karena saya dipecat Erick Thohir. Nggak ada dipecat-pecat, tapi oke lah Anda menuduhnya anggap aja benar itu kan. Tapi kan yang harus kita lakukan adalah saya sudah mengkritik kan dari awal dan di YouTube ini juga saya melihat kok Menteri BUMN itu kok bisa ya menggunakan fasilitas BUMN untuk menjadi kandidat presiden. Saya kan nggak salah nggak ada? Ya, nggak sih. Kan itu kan tara kan. Ya. Bahkan kalau nggak salah di awal-awal tahun 2020 sudah keluar itu yang namanya paket sembako Erick Thohir for 2024 gitu loh. Nah, dan itu kan berlanjut sampai
Kapanpun sampai hari ini pun barangkali kalau ada kesempatan jadi pilkada DKI dia juga gunakan juga. Kok bisa begitu, Daeng? Karena saya lebih lihat begini. Ini kan karena dia tahu di atas juga, pasti dia tahu di atas juga melakukan lebih dari itu, maka anak buah berani melakukan itu. Jadi saya punya keyakinan Erick Thohir tahu bahwa presiden melakukan lebih dari itu. Sehingga dia berani melakukan dari itu. Kalau dia tidak berani, tidak melakukan itu, artinya presiden bisa menegur dong. Ya kan? Artinya dia tahu apa yang dilakukan presiden. Lebih kacau lah. Lebih kacau gitu lah. Nah, jadi sorry ya Erick Thohir ya. Saya tidak ada masalah sama Anda, tapi saya lihat itu fenomena. Saya waktu baru menjabat Erick Thohir, dia panggil saya ketemu. Mata lama ngobrol. 2-3 kali lah. Saya mengeritik bagaimana Rini Sumarno mengelola BUMN yang menurut saya sangat, ternyata jauh lebih parah rusaknya. Jauh lebih parah rusaknya. Ya Rini Sumarno masih lumayan karena dia nggak punya ambisi untuk jadi presiden gitu. Nah, jadi ternyata lebih rusak ini. Jadi saya sekarang ya lihatlah hasil BUMN. Jadi saya sih menganggap sekarang apa ya? Makanya keluar lagi kemarin penggantian direksi, penggantian komisaris, udah malas saya komentari karena ini orang ini ya saya katakan tadi sudah membuang kriteria profesionalisme ke tong sampah. Rini Sumarno paling tidak pernah membuat pernyataan publik yang seolah-olah dirinya hebat. Misalnya ngasih motivasi, ngasih apa gitu-gitu. Kalau ini kan iklannya banyak banget tuh. Jadi, bahkan bermotivasi tim sepak bola pun dia pakai Bapak Presiden. Itu udah fake gitu saya lihat. Saya bilang, bayangkan itu semua kalau kita ngitung ya. Berapa kerugian negara yang disebabkan oleh Erick Thohir kan untuk kepentingan pribadinya. Itu dulu kan ATM foto dia semua. Iya. Kalau dia bayar itu, berapa dia harus bayar? Di bandara, di pelabuhan. Di pelabuhan tuh dia semua. Itu. Nah kalau ada orang, saya begini sih Pak. Bagi saya, orang yang sudah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadinya, di depan saya nilainya 0. Jadi apapun yang dia hasilnya, dikali 0, maka 0. Oke. Jadi bagi saya, Erick Thohir depan saya terkait pengelola BUMN karena sudah memanfaatkan kewenangannya untuk dirinya sendiri, bagi saya 0. Iya, jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa wah itu kan karena Anda nggak ada kaitannya. Kalau saya mau diangkat lagi, saya baik-baikin Erick Thohir, bukan mengkritik dia. Pertanyaannya kenapa kita kritik Erick Thohir? Ya karena kita paham BUMN itu masalahnya. Kan saya kan nggak paham Menteri Perdagangan, Menteri apa gitu. Oke, Daeng, bagian ini ya, bagian sebagai birokrat ini apa refleksi Daeng untuk sebagai penutup sebelum saya bergerak ke dunia politik. Oke. Saya begini, saya ingin sekali kembali birokrat itu menjadi suluh pelurus daripada para politisi, itu satu. Dan salah satu caranya adalah mengembalikan lagi birokrat itu betul-betul jalur karir yang dihormati, yang ada patronnya, yang eselon 4, 3, 2, 1, dan itu ada jenjang pendidikannya. Sehingga, nah yang kedua ini harus steril dari politik, steril dari politik. Yang ketiga, titipan saya kepada birokrat bahwa Andalah yang menentukan benar tidaknya pengelolaan negara ke depan. Dan Anda, kalau negara ini salah, maka dosanya juga di Anda, Anda semua. Nah, saya bibit benih-benih itu saya lihat sudah habis, Mas. Saya waktu diangkat Bapak Bang Susantono menjadi kepala otorita IKN. Oh ya, waktu Bambang Susantono diangkat. Betul. Ya. Saya bilang ini saya yakin orang ini tidak akan tahan. Karena saya tahu dia jiwa profesionalisme. Oke. Nah kalau Bapak mau lihat birokrat tuh yang ini
Beliau itu birokrat. Oh dia birokrat ya Bambang Susantono. Oke. Susantono itu birokrat ini. Nah, Birokrat tulen lah ya. birokrat tulen itu. Itu contoh birokrat yang tulen. Tulen itu yang baik ya. Yang melurus saja. Yang lurus Kalau itu. cocok dia mundur. Nah, itu contoh birokrat yang ini. Jadi kalau birokrat yang sudah bagus, insya Allah negara ini. Nah, yang kedua saya minta birokrat tuh jadilah contoh. Saya sedih sekali Mas. Saya datang ke kantor Kementerian BUMN. Itu berjejeran mobil mewah eselon 1. Bagaimana Anda mau menegur direksi dengan kemewahan? Gak bisa. Karena Anda pasti penikmat jabatan. Oke. Dulu, Pak Refli tahu, dulu salah satu mobilnya Sesmen BUMN itu Altis. Iya. Bukan kayak Camry. Iya. Orang bilang, apa bedanya? Nah, itu saya melihat, memberikan contoh-contoh kepada komisaris direksi itu penting sekali. Jadi saya menganggap bahwa kembali negara ini hancur, negara ini masih bisa diperbaiki apabila pemimpin mengembalikan birokrasi sebagai suluh pengelolaan negara. Ya, tapi ya saya harus kasih catatan. Hal yang paling saya kritik misalnya di Kementerian BUMN itu adalah eselon 1 dari Kementerian BUMN bahkan wakil menteri ya di Kementerian Keuangan, BUMN biasanya itu yang paling saya lihat ya. Itu menempati jabatan-jabatan empuk. Yep. Yang kalau dihitung penghasilannya bisa 1 miliar per bulan dengan tantiemnya kita prorata. Maka disitulah misalnya kalau kita lihat coba lihat direksi pertama sama istana sama circle istana. Okay. Maka 4 Himbara, Pertamina, Telkom, Mind ID, coba lihat pasti orang lingkar kekuasaan istana, BUMN, keuangan. Gimana dia mau bicara tentang good governance, clean government? Dia muter-muter di situ aja. Coba lihat dirjen apa, kalau hari ininya nanti di Telkom, besok di Mandiri, besoknya itu. Gimana mau memperbaikinya? Jadi ada kekurangan saya juga yang nggak saya selesaikan. Saya dulu membuat aturan bahwa pejabat eselon 1, anggaplah masih ada kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Itu maksimum menerima berapa pendapatannya, bukan jabatannya loh. Jadi kalau umpamanya dia di Mandiri dapat tantiem, mungkin saya kasih tahu begini dulu. Gaji presiden kan 69 juta. Harusnya kalian juga tuh dapat maksimum 69 juta dong. Kelebihannya di-store sebagai pendapatan negara. Jadi tidak berebut kemana-mana. Nah ini kan berebut kemana-mana. Itu juga kesalahan saya nggak bikin aturan. Nggak bikin aturan itu. Nah kalau itu bikin aturan nggak apa-apa dia jadi komisaris di mana. Tapi kan penghasilannya dipatok. Dan selisihnya itu dimasukkan. Itu dulu saya pernah rancang dengan Pak Anggito. Pak Anggito menyatakan sebaiknya nggak usah digaji. Salah. Karena kan nggak digaji, artinya dia tidak bertanggung jawab, ya kan Pak? Ya saya pikir semua bisa menerima kalau dapat 50 juta sebulan tambahan sebagai komisaris tanggung jawab. Ya Pak Refli kan pernah nah nggak masalah, tapi dipatok. Dipatok. Nah dulu waktu saya menempatkan komisaris itu selalu saya kemudian bahwa orang-orang yang ditempatkan di bekas karyawan itu gajinya tidak boleh lebih tinggi dari presiden. Jadi saya harus menyarikan BUMN. Makanya dulu lihat tidak ada yang di besar-besar tuh. Andi Arief dulu tuh PT Pos. Karena PT Pos lebih rendah dari 69 juta. Itu kriteria yang saya pakai. Biar adil, masa gaji Anda lebih besar dari presiden. Nah itu akhirnya orang-orang itu di BUMN yang biasa-biasa saja. Nah gitu. Nah bukan mengejar BRI, Mandiri, Telkom gitu loh. Nah itu menurut saya kalau pemerintah ini baik ya udahlah. Karena itu hanya digunakan untuk kepentingan kenikmatan jabatan aja. Iya kalau saya melihat bagi menteri tertentu itu juga maksudnya upeti juga. Ya, jadi saya membayangkan misalnya gini lah. Ini menteri ya kan? Kita tahu gaji menteri berapa, mungkin tambah tunjangannya berapa. Lalu ini dia punya staf khusus yang
Gajinya gede. Gajinya mungkin 1 miliar per bulan. Ya. Kira-kira moral hazard nggak menteri? Ya. Kalau menterinya orang kaya raya, Ya. Gak ada masalah. nggak masalah. Tapi ini pasti. Tapi iya kan, Bisa dititip. seorang Rini Sumarno aja yang kita tahu pengusaha, dia ngomong di depan kita selalu bilang, ini loh Pak X ini katanya, gajinya lebih tinggi dari dia daripada saya kata gitu. Berkali-kali dia ngomong di depan kita. Nah itu menunjukkan dia saja jealous gitu kan. Ya. Nah kalau tidak jealous, dia nabi atau dia jadikan itu untuk upeti ATM. Nah, satu yang saya perbuka ini. Jadi satu kesalahan saya juga. Dan itu yang naikkan gaji direksi itu saya loh. Saya menaikkan gaji direksi sampai dipanggil oleh presiden saat itu. Kenapa kau jangan naikkan gaji direksi? Dulu gaji dirut PLN itu 70 juta. Iya. Saya naikkan 200 juta. Jauh sekali. Nah, Tahun berapa itu? tahun 2006. Oke. Gaji dirut itu dirut Mandiri BRI naik juga sekitar menjadi 250 juta. Saya bilang begini, ini karena rendah gajinya, maka banyak sekali dompet cadangannya. Nah, tapi saat itu saya hilangkan semua namanya dana operasional cadangan, nggak boleh ada. Hanya satu amplop. Jadi saya satukan amplop. Nah, saya bilang, nah akhirnya, tapi sampai saya menertibkan tuh kan kartu golfnya tuh maksimum 1. Itu saya tertibkan tuh. Iya. Yang boleh pengeluaran direksi sebulan tanpa bukti tanda tangan, tanpa bukti kwitansi hanya 5 juta sebulan. Oke. Nah, saya tertibkan semua itu. Nah, ternyata jauh lebih efisien. Kenapa saya bilang begini? Saya kata begini, setelah saya ngitung, ternyata pengeluaran dia jauh lebih besar daripada ini. Karena begini, di gaji segitu, dia dikasih kartu kredit yang tanpa batas, unlimited. Iya. Sehingga dia keluarganya nginap di mana pakai itu, pakai ini. Jadi akhirnya besar juga. Kirim bunga nikahan pun pakai itu, apa segala. Kan harusnya uang pribadi dong. Iya. Nah, jadi saya yang menaikkan gaji saat itu, tapi menertibkan semua, tidak boleh ada lagi pengeluaran, tidak boleh ada dana taktis, kan dana taktis namanya. Iya. Saya cabut semua. Nah, itu agak tertib. Tapi sekarang gue udah gaji naik, itu dihidupkan lagi itu. Jadi double sekarang. Double. Saya mungkin ya, sobat era sekalian, cobalah sekali-sekali ya, kita ini bicara tentang governance. Anda rela nggak misalnya negara menggaji komisaris BUMN 1 miliar per bulan Ya. untuk jabatan rangkap dan dia nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Ya kalau rapat bisa sebulan 2 kali lumayan. Kadang-kadang dengan alasan mendampingi menteri lah, inilah itulah nggak datang juga dia rapat. Tapi uang nggak pernah dipotong. Dan bukan itu lagi, malah memasukkan proyek Ya. dirinya. Ya. Saya coba bayangkan, hitungkan ya. Komisaris yang paling besar gajinya itu kan Bank Mandiri BRI. Kira-kira sekarang kalau ini dengan fasilitas semua mungkin komisaris itu nyampai 350 juta gaji dan tunjangan. Belum tantiem ya. Belum tantiem. Tantiem kira-kira sekarang itu saya yakin tidak mungkin di bawah 12 miliar. Ya. Pokoknya 2 digit miliar. 2 digit. Ya. Kira-kira berarti akan dapat 1,5 miliar per bulan. Ya. 1,5 miliar per bulan tidak ada kerjanya. Saya beritahu teman-teman, tidak ada kerja mereka itu. Ya. Itu hanya formalitas rapat, kemana-mana dilayani, dibiayai, dan dapat 1,5 miliar per bulan. Kalau kelihatan kerja, ya itu biar ada formalitas. Ya, nggak ada kerjanya lah. Tapi masalahnya adalah kenapa itu dipertahankan? Misalnya kenapa komisaris harus banyak-banyak misalnya kan? Nah itu yang menarik saya sekarang. Kenapa sampai, kan dulu 5. Ditambah, sekarang bisa ditambah-tambah. Sekarang ada 12. Iya. Ada yang 12 loh, Iya. ada 11. Jadi kelihatannya siapa yang mau itu tambahin aja kursinya. Oke. Jadi nanti biar ada klarifikasi, Daeng bolehlah tanya sama saya kan, pengalaman saya. Karena orang mengatakan, wah itu kenapa. Nah nanti saya bisa jawab itu. Karena saya tidak pernah menyesal menjadi komisaris. Kenapa? Paling tidak saya dapat ilmu baru. Yang
Gitu. Saya tuh agak heran Daeng sama Puang ya. Puang Daeng. Sama Daeng Puang. Puang, saya melihat bahwa kita tahu 2014 Jokowi menjadi presiden. Siap. Tetapi di akhir-akhir masa pemerintahan Jokowi, bahkan di pertengahan, Puang sepertinya sudah tidak happy. Ya. Dan kelihatannya ingin gabung dengan kubu yang satunya. 2019 ketika terjadi rematch gitu ya. Kenapa? Padahal kan waktu itu Puang masih eselon 1. Yap. Masih menjabat sebagai komisaris Bukit Asam itu yang grade berapa? B plus? A itu. Ya kan? Dulu tantiemnya itu waktu itu 2M lebih. Wah, 2M lebih. Saya aja di Jasa Marga mentok-mentoknya cuma 1M doang ya. Coba bisa diceritakan ini karena ini sepertinya sudah membuka insting politik Puang karena setelah itu menjadi tim Anies dan lain sebagainya. Silakan Puang. Jadi 2014 memang kan saat itu masih PNS. PNS kan nggak boleh menjadi tim sukses. Tapi di balik layar saya karena pasangan dengan Pak JK, Pak Yusuf Kalla. Nah, Pak Yusuf Kalla salah satu patron politik saya. Saya tim suksesnya Pak JK di balik layar lah. Membantu semuanya. Nah terus dan saya lihat bahwa sampai 2016 Pak Jokowi itu di jalan lurus loh. Terlihat dari menteri-menteri yang diangkat. Ada Rizal Ramli, Sudirman Said, Anies Baswedan, Ferry Musilal Baldan. Itu aktivis-aktivis yang lurus. Ya kan yang punya Rini Sumarno juga track recordnya bagus. Iya kan? Orang-orang yang masih ini. Nah, pada saat reshuffle pertama, kok ini nggak benar orang ini. Tapi sebenarnya saya muncul kecurigaan tuh pada saat kami sedang bongkar Papa Minta Saham. Papa Minta Saham 2015. Ya. Nah, itu kan ribut sekali. Dan saya dengan Pak Sudirman Said betul-betul ini harus dibongkar. Oh, waktu itu posisi saya Puang staf khusus menteri ESDM, Dan yang semua dokumen tentang Papa Minta Saham di kantong saya. Saya paham betul semua. Nah, terus kita ditegur. Diminta menghentikan. Nah, di situ saya bilang, oh ini orang ini di publik mau dapat namanya, tapi di dalam kita ditekan. Disuruh menghentikan kasus Papa Minta Saham. Yang negor sih siapa? Pak Jokowi. Langsung ke Sudirman. Sudirman Said memberitahu saya. Nah, saya dipanggil saya lapor ke Pak JK. Dia bilang ini orang menurut presiden itu apa? Dia bilang ini orang kuat semua di baliknya. Mas Refli masih ingat waktu saat itu pidato dia hampir maghrib, Pak, dia itu maksudnya Jokowi, yang menyatakan aku ora sudi namaku dipakai. Ketua keluar kata gitu. Padahal 2 jam sebelumnya kita ditekan untuk menghentikan. Tapi karena kita tidak mau. Jadi kalau begitu udah aktual betul ya. Kita nggak mau, kita harus lawan. Sampai saya menyatakan, saya rela dihilangkan oleh kekuasaan demi membongkar kasus ini. Saya katakan gitu. Saya akan hadapi. Nah, nyampe ke sana, muncul, aku ora sudi. Jadi ini munafik nih. Nah, di situ saya mulai ini nggak benar orang ini. Nah, banyak hal yang terjadi. Diminta mulai belok. Nah, jadi saya ini nggak benar. Nah kita mulai setengah hati dan nah saya melihat ini ada beberapa ini dan saya Pak Refli saat itu juga kok mulai goyang-goyang nih saya bilang. Mulai goyang di tidak lagi pro benar ke Jokowi. Ya, karena 2016 kan saya kan udah keluar. 2015 bahkan saya udah keluar sebagai staf khusus kan. Nah, keluar staf khusus dari sana. Nah, terus ini mulai orang-orang jadi kita ini terpesona dalam
hampir 1,5, hampir 2 tahun lah terpesona. Ya. Nah, sehingga saya tadi menemukan bukunya Pak Harapan Itu Bernama Jokowi. Gitu. Nah, jadi ini bukti Pak Refli Harun pernah terpesona sama Jokowi, tapi mungkin karena akal sehatnya lebih menonjol, maka hanya 2 tahun terpesona, berbeda dengan sekarang masih banyak yang sadar terakhir gitu, termasuk Gunawan Muhammad sadar terakhir. Nah, sekarang orang menyatakan kenapa pindah ke ini? Saya bilang kalau orang sudah bekerja dengan tidak baik, maka kita harus pada saat itu saya mengundurkan diri macam-macam. Nah, tapi saya sebenarnya di jiwa politik tuh lama, Mas Refli. Saya waktu reformasi 98 saya sudah anggota MPR DPR. Oke. Ya. Oh, karena waktu itu kan PNS ASN boleh. Boleh. Iya. Nah, saya saat itu jadi kalau orang menyatakan ya Fahri Hamzah tuh ya pendemo yang kita terima gitu loh. Jadi maksudnya saya di dalam dari luar gitu. Jadi di akhir masa pemerintahan Orde Baru ya? Ya masa Orde Baru saya ada anggota DPR MPR gitu. Berarti mulai 97 itu ya? 97, jadi umur 35 tahun. Jadi pernah jadi politikus pernah. Nah, itu saya pikir di 2019 ini kan pilihannya hanya 2. Ya. Prabowo atau Jokowi. Saya sudah membaca di 2000 ini bahaya orang ini kalau terusnya. Kita ke Prabowo dengan harapan bisa melakukan perubahan. Wah, kita lihat perangnya kayak apa. Nah, tahu-tahu Pak Prabowo merapat ke Jokowi 2019 kan? Iya. Nah, jadi kalau orang menyatakan kenapa Said Didu ke Anies, bukan. Karena saat itu nggak ada lagi juga pilihan, ya kan? Nggak ada pilihan lagi karena Prabowo dengan Jokowi lagi gitu. Jadi saya tidak pernah namanya boleh dicek. Saya itu nggak pernah anti Prabowo, saya anti Jokowi gitu. Nah, karena Prabowo tim sukses pada waktu itu masuk namanya. Nggak masuk namanya, tapi tugas saya melebihi tim sukses. Kan di media kan saya terus muncul. Iya. Oke. Saya dekat dengan Sandi. Dengan Sandinya lebih dekat. Karena pada waktu itu, jadi memang banyak orang yang mendukung Prabowo bukan karena dia suka Prabowo, tapi karena anti Jokowi. Gitu. Nah sekarang banyak orang yang mengatakan ini segerombolan orang bodoh semua ini. Dulu tim Prabowo semua, tapi begitu ada Anies, balik ke Anies semua. Banyak kan tokoh kayak Habil Marati, mungkin Puang Said Didu, kemudian banyaklah orang-orang lainnya termasuk Habib Rizik dan lain sebagainya. Tapi sekarang yang menang Prabowo. Nggak menyesal Puang. Saya begini sih. Begini. Ada orang berjuang untuk kepentingan. Ada berjuang untuk memperjuangkan value, nilai. Dan orang yang memperjuangkan value tidak akan pernah merasa kalah. Ya kan? Nah, value yang kita perjuangkan kebetulan value dulu ada di Prabowo. Nah, Prabowo nggak pakai value kita cari yang ada value-nya sama. Anies. Nah, sekarang apakah Anies menang? Apakah value itu hilang? Jadi penegasan itu adalah value Prabowo hilang ketika dia gabung sama Jokowi. Ya, value itu hilang, gabung Jokowi. Malah menurut saya terdegradasi sangat jauh. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah apakah Prabowo bisa kembali dengan value-nya? Yang saya selalu menyatakan, saya dengan beliau tuh saya ada 5 value Pak Prabowo yang saya pahami. 1, dia punya patriotisme. 2, punya nasionalisme. 3, punya rasa keadilan. 4 adalah dia punya rasa kerakyatan loh yang tinggi sekali. Yang 5 adalah bahwa dia sebenarnya orang demokratis. Dia demokratis. Nah, saya saksi sejarah Prabowo itu. Bukan jangan sampai orang menyatakan muji-muji. Waktu mau beli Kiani Kertas. Saat itu saya sesmen BUMN. Datang Nelu, Dirut Mandiri.
Pak Sesmen ini ada yang mau membeli utangnya BPPN di Kiani Kertas. Oke. Siapa? Pak Prabowo. Saya bilang ini gede ini 3,2 triliun saat itu kira-kira. Enggak, dia punya uang cash. Datang, ya saya mau beli. Saya tanya, Pak buat apa Bapak beli? Ini kan perusahaan rugi. Dia bilang kalau ini dibeli asing maka bandara yang dimiliki Kiani Kertas bisa dipakai untuk pesawat asing. Wah, ini nasionalismenya oke benar orang ini. Kan pasti rugi. Ya. Saya menganggap ini pekerjaan besar, Oke. beras. Ya. Besar. Jadi saya minta Pak JK, Pak ada laporan nih. Oh ya bagus tuh. Suruh ke sini, akhirnya ke JK yang menangani karena saya anggap ini pekerjaan. Ya. Nah, di situ saya cek nasionalisme dia. Ya. Oke banget dan patriotisme. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Pak Prabowo kembali ke dirinya, maka saya punya harapan. Kemarin ini kan tertutupi oleh Jokowi gitu kan. Nah, sekarang pasti orang bertanya, bagaimana dengan Anies? Saya menyatakan value Anies dengan value Prabowo itu mirip. Value asli Prabowo ya. Nah, kalau ini terjadi, pasti orang bertanya, sekarang kalau Anies maju gubernur, ya gubernur, apa yang terjadi? Saya berpendapat malah kalau ini terjadi dan Prabowo kembali ke value aslinya, maka ini menjadi mitra yang sangat baik, yang sangat baik dua orang ini, gitu loh. Nah, bukan terjadi persaingan, karena sama-sama value-nya. Dan saya agak percaya Pak Prabowo muncul value-nya kembali dengan dirinya, dengan secara belum ini menolak IKN tanda kutip. Nah, itu Buang sudah pastikan IKN itu tidak akan lanjut. Saya pastikan karena itu pilihannya, saya pastikan betul bahwa itu tidak akan lanjut. Kalau mau diapakan, saya begini hitungannya. Ini kan udah terbuang 72 triliun. Ya kan? Kalau dilanjutkan dan tidak ada investor, maka kan kira-kira menurut Bambang Susantono itu IKN ini bukan 490 triliun loh, hampir 1.500 triliun butuhnya anggaran. Mending kehilangan 70 triliun daripada kehilangan 1.500 triliun. Dan kehilangan tanah yang diperkuasai orang 190 tahun. Kan kira-kira pilihannya begitu. Terus mau diapakan itu? Ya jadikan aja ibu kota Kalimantan Utara kek. Nah, Kalimantan Timur. Jadi kalau saya sih dihadapkan, dan Pak Prabowo sepertinya memahami itu. Yang kedua, saat pembahasan tentang UKT, biaya UKT mahasiswa, kan dia menyatakan langsung kalau perlu gratis. Artinya sudah muncul rasa yang kita harapkan kerakyatan itu. Nah, jadi terus muncul pernyataan kan, buat apa bangun jalan tol, buat apa bangun IKN kalau negara tidak aman. Nah, jadi saya lihat mulai muncul pribadinya gitu. Itu jadi kalau saya menyatakan jauh lebih berharap saya Pak Prabowo, kan begini, kita harus ini juga Pak Mas Refli, ini politis benar. Mungkin bisa salah saya. Kita tahu bapaknya dia kan Pak Sumitro Joyokusumo kan sosialis. Partai PSI, bukan PSI sekarang, Partai Sosialis Indonesia gitu kan. Yang diambil Pak Harto kan. Pada saat itu pada saat dia pulang itu saya melihat bahwa Pak Prabowo ini kan kelihatannya masih akan turun tuh. Nah, negara ini saya lihat dengan semakin menguatnya kapitalis, termasuk di politik, maka perlu orang yang berjiwa sosialis, yang meluruskan. Nah, saya melihat di Pak Prabowo muncul, dan kita lihat tahu Pak Prabowo kan berjiwa sosialis yang menikmati keteraturan bagaimana negara dikelola selama Orde Baru. Keteraturan loh, bukan kebenaran, tapi keteraturan loh yang. Nah, saya ingin bahwa dia
sekarang programnya kan betul-betul kan kembali kayak dulu Pak Harto tuh pangan, papan, ya kan? Pangan, papan, pendidikan, kan kesehatan itu kan. Nah, saya melihat ke sana. Jadi saya takutnya, saya berharap sih mereka muncul terhadap dirinya sendiri gitu loh. Gitu. Walaupun Puang belum dilantik saja, rombongannya sudah ke BUMN. Nah. Lalu menterinya sudah nepotisme. Gini, saya ingin introduction dulu bahwa kadang-kadang idealisme itu harus diuji dengan realitas kan kadang-kadang. Ya, saya juga menyesalkan itu terjadi. Ya. Saya menyesalkan itu terjadi sampai saya berpikir sekarang di titik yang puncak pemikiran saya, apakah para tokoh, para jenderal, para pimpinan parpol itu masih punya patriotisme, masih punya nasionalisme, masih punya integritas, masih punya etika dan moral mengelola negara ini. Itu yang ada di pikiran saya. Nah, pertanyaan saya adalah tadi kan langsung banyak sekali nih yang dimasukkan ke BUMN. Akhirnya saya juga jadi berpikir kembali, ini apakah saya tidak kecewa terhadap harapan saya terhadap Prabowo dengan 5 modal tadi. Nah, saya masih timbul lagi loh kok kayak begini sih. Gitu loh. Maka belum lagi kalau kita misalnya ikut food estate misalnya, pembelian pesawat bekas gitu. Ya. Nah, jadi saya sih saya masih tetap menggugah presiden terpilih kembalilah ke aslimu. Ini agak susah sih membenarkan mengangkat pimpinan parpol. Coba contoh aja lah. Komut PLN, Agus Marto tuh kurang apa? Baru setahun udah diganti gitu kan. Iya kan. Nah, ini kan lucu gitu loh. Nah, diganti orang yang dekat sekali dengan Pak Prabowo. Jadi akhirnya harapan saya mulai kemarin tuh kok kayak begini. Kalau wakil menteri itu saya masih memaklumi karena itu kan pengganti tim transisi aja. Jadi tapi keluarga. Ya. Nah, itu yang problemnya. Jadi seperti sekarang saya pikir saya masih ingat betul perkataan Pak JK. Apakah ini politik sayang anak, sayang keluarga? Apakah negara ini akan bubar dengan politik sayang keluarga? Karena semua sudah begitu. Ya kan, Pak? Tunjukkan orang yang berkuasa itu hanya mikirkan anaknya, mantunya, saudaranya. Ya. Ini kan yang dan kadang-kadang juga dilulukan orang sekitarnya kan? Kan seperti misalnya macam-macam lah, Zulhas tiba-tiba Zita Anjani ya kan? Ya. Kemarin nggak ada hujan, nggak ada angin, Budi Jiwandono. Ya. Jadi ini ada, ini atau ini. Sarah ini Sarah Joyo Hadi. Jadi perlu kita suarakan apa ya? Sekarang ini jangan sampai negara jatuh ke komplotan pengelolaan negara yang berbasis sayang keluarga. Ini jadi Puang Dido itu yakin ya kan 5 komponen. Tapi begitu saya sodorkan realitasnya ragu lagi dia. Saya menjadi loh, kok kayak begini. Saya jadi saya berbunga-bunga setelah dia IKN realistis. Mohon maaf aja tentang mau mengevaluasi makan siang gratis juga saya senang loh. Karena pemimpin yang berani mengoreksi dirinya itu jauh lebih bagus daripada pemimpin yang cari popularitas atas pengorbanan rakyat. Itu kan saya lebih menghormati. Loh, tapi kok kemarin nih kok baru beberapa hari kok bertubi-tubi hanya mengangkat orang sekitarnya itu yang menjadi. Dan bertubi-tubinya di perusahaan backbone semua kan? Iya. Pertamina, Komutnya Main ID dan lain sebagainya. Jadi semua tim sukses itu kayaknya belum lagi DPA. Ya.
jadi ya udahlah. Saya gimana lagi, tugas kita adalah mengingatkan beliau karena beliau adalah presiden terpilih. Nah, ya saya hanya selalu menyatakan Pak Prabowo kembalilah ke jati diri asli yang saya kenal. Terakhir Daeng ya, dua terakhir ini, Daeng mendukung Anies sebagai Cagup DKI. Why? Dan terakhir, apa orientasi politik Daeng Puang ke depan? Apakah mau masuk partai politik atau bagaimana? Silakan Puang. Saya begini. Saya menyatakan sangat bagus kalau Anies maju supaya kita begini. Kita akan pilihan. Kalau Anies tidak maju, kira-kira calon pemimpin ke depan diuji dilihat mana. Maka yang menjadi cermin kedua ke depan itu kan adalah hanya presiden wakil presiden. Saya lebih cenderung muncul calon lain daripada muncul figur lain daripada figur wakil presiden. Belimbing sayur. Jadi saya yang menyatakan, saya mendukung Anies itu hanya menunjukkan bahwa ada calon pemimpin lain loh, selain Prabowo, dibanding dengan Gibran. Itu dalam ini saya. Karena kalau tidak ada, nah itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat Anies ini bisa menjadi simbol rekonsiliasi. Simbol rekonsiliasi, maksud saya bahwa Prabowo menjadikan dia mitra mengelola Jakarta. Nah, disitulah Anies dan Prabowo bisa menunjukkan kami bisa bermitra loh. Nah, kalau dulu Prabowo tanpa harus masuk. Kalau Anies jadi menteri kan selesai dia. Ya selesai. Dan itu bedanya kalau Prabowo bermitra Jokowi menjadikan dirinya anak buah. Kalau ini enggak. Dan saya berharap Anies bisa menjadi mitra sehingga Pak Prabowo konsentrasi di bidang lain yang tidak perlu lagi ngurusin Jakarta, dan Prabowo bisa menggunakan kalau memang Anies masih tetap pemimpin seperti dulu di memimpin Jakarta, menjadikan model kepada provinsi lain untuk mengelola daerahnya. Itu yang saya harapkan, sehingga saya sebenarnya bermimpi itu siapa tahu PDIP, Gerindra, PKS itu mendukung Anies, maka menjadi simbol rekonsiliasi politik nasional. Nah, kenapa ini penting? Ini bagi saya, ini kan dinasti Jokowi ini harus dipotong. Kalau tidak mungkin figur lain, maka apalagi DPA dirancang dia ketuanya apa segala dan masih dikuasai semua, maka 2000 bisa paling lambat 2029, sekarang 2029, ya Gibran jadi presiden, karena nggak ada figur lain. Nah, jadi saya mendukung Anies muncul itu supaya muncul figur lain, ada calon pemimpin lain selain Prabowo. Nah sekarang orientasi politik ke depan. Saya begini, orang selalu menyatakan, kenapa sih Said Didu nggak mau masuk partai politik? Selama partai politik seperti sekarang, saya tidak bisa menjadi anggota partai politik. Kenapa? Karena saya tidak bisa, kalau tidak sesuai hati nurani saya, pasti saya lawan. Nah, sementara parpol kan harus tunduk kepada ketua umum, apapun kata ketua umum. Nah, ketua umum sekarang, mohon maaf aja, sistem politik kita nggak tahu dia jualan kemana. Siapa tahu saya udah dijual, saya nggak tahu, saya bawa saya udah dijual gitu kan. Nah, itu yang saya nggak bisa. Nah, yang kedua bahwa memang menurut saya ya tidak kurang juga kalau kita di luar, Mas, nggak apa-apa. Itu banyak orang melakukan perbaikan dari luar kok. Nah, saya kasih contoh lah. Kalau saya partai politik, maka saya nggak bisa lagi mengkritik mungkin Pantai Indah Kapuk karena saya nggak tahu, siapa tahu ketua saya udah ketemu pemiliknya kan, tukar tambahnya sama siapa kan nggak. Nah, jadi ya udahlah,
izinkan saya tetap manusia merdeka saja. Oke. Politik saya adalah politik kenegaraan, politik kerakyatan, politik kebangsaan itu saja. Oke, sobat era sekalian, nggak terasa ya kita panjang karena memang sengaja saya ingin mengorek dari tokoh-tokoh politik termasuk Puang Said Didu. Jadi mulai dari Pantai Indah Kapuk, kita ngomong tentang BUMN, terakhir kita ngomong tentang politik Prabowo dan Jokowi. Terima kasih Puang, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat ya, paling tidak sebagai semi biografi seorang Said Didu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.